Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum pelaksanaan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Maret tahun 2020 Miladiah. Yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Aliansi Nelayan Kecil Modern Indonesia, Pesantren Jabal Hindi, Forum Umat Cinta Ulama, Gerakan Pemuda NI Batubara, Pemuda Hijrah Batubara, Majelis Sholawat Batubara, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai pada sore menjelang malam ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran, di tengah kegoncangan global terkait dengan isu penyebaran virus corona and COVID-19, kita dengan segala macam asumsi pendapat pribadi kemudian masuk kepada substansi sistem dalam pemerintahan, maka seluruh negara di dunia termasuk Indonesia mengkhawatirkan dengan adanya virus corona. Apa yang saya maksudkan di sini adalah peristiwa virus corona, penyebaran virus COVID-19 tepat sekali dalam konteks pelaksanaan peringatan Isra wal Mi'raj. Apa relevansinya? Apa hubungannya? Ketika kita melihat peristiwa yang sedang berlangsung secara kasat mata, maka Isra wal Mi'raj bukanlah peristiwa kasat mata. Kalau peristiwa mengandung peristiwa kasat mata, peristiwa yang tampak oleh mata, kita boleh ragu. Sekali lagi, kalau peristiwa yang tampak oleh mata, kita boleh ragu. Tapi peristiwa yang tidak tampak oleh mata, kita tidak usah ragu. Apa maksud yang saya sampaikan ini? Kadangkala kita ini terbayang-bayang dengan bayangan kita sendiri, takut dengan bayangan kita sendiri. Umat Islam dalam segala bentuk realitas kehidupan kesehariannya, baik dalam konteks kehidupan pribadi, kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, ketetapan garis kehidupan umat Islam selalu bersandar pada kebenaran Quran dan hadis. Kalau kita khawatir dengan corona, berarti kita khawatir dengan musibah. Saya dari depan sana masuk tidak melihat orang menggunakan masker. Yang ditakuti bukan virus corona, yang lagi musim sekarang ini virus munafik. Virus corona tidak bahaya, virus munafik bahaya. Ini akibat perbuatan buah tangan manusia, kata Allah. Jadi kalau kita khawatir dengan peristiwa yang tidak tampak oleh mata, berarti kita ragu dengan apa yang Allah sabdakan. Sama dengan Abu Jahal.
Sama dengan Abu Jahal. Dia tidak percaya apa yang terjadi dalam perjalanan Rasulullah. Abu Jahal begitu Rasulullah tiba bertanya kepada Muhammad, dongeng apa, dusta apa yang engkau lakukan Muhammad? Nenek moyang kami dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa menempuh perjalanan 40 hari 40 malam. Antum katakan, antum dari Makkah menuju ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis hanya dalam tempo 6 jam. Minal lailah. Abu Bakar sebagai orang kafir, munafik, Abu Bakar tidak yakin kalau Rasulullah sampai di sana dalam tempo separuh malam. Karena Abu Jahal bukan orang beriman. Abu Jahal orang kafir, dia tidak melihat konteks ayat suci Al-Quran. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barrukna haulahu linuriyahu innahu huwas samiul basir. Isim yang mentasbihkan Allah, bukan kekuatan Muhammad, bukan kemampuan Muhammad, bukan kelebihan manusia Muhammad, tetapi isim yang mentasbihkan Allah. Subhanallazi asra bi abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Berjalan dan diperjalankan beda. Kalau hanya kekuatan Nabi kita Muhammad secara manusia pribadi nggak akan mampu. Musa membelah laut, kalau hanya tongkat ranting pohon ara, Musa tidak bisa membelah laut. Nabi Isa kalau hanya tanah biasa begini, tidak mungkin membangkitkan orang mati, menerbangkan burung dari segumpal tanah. Gak mungkin, mustahil bagi logika munafik dan logika kafir. Tapi karena konsekuensi iman kepada Allah, Abu Bakar Siddiq, orang yang dekat dengan Rasulullah, ditanya oleh Abu Jahal, ditanya oleh kelompok-kelompok orang kafir teman Abu Jahal, wahai Abu Bakar, apa engkau percaya, apa engkau yakin temanmu Muhammad ini sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Masjidil Aqsa? Kata Abu Bakar, yang lebih dahsyat, yang lebih spektakuler, yang lebih hebat dari itu aku percaya. Susah mencari Abu Bakar di zaman ini. Maka pada hari itu juga Rasulullah katakan, Abu Bakar, pada hari ini aku berikan engkau marga, bukan Nasution, bukan Simajuntak, bukan Nababan, bukan Lubis, bukan Waloni. Margamu adalah Siddiq. Sampailah kita kepada sebuah pembahasan metodik didaktik dalam konteks penerapan syariat Islam secara akali. Ilmu akali, ilmu tauhid, tidak bertentangan. Ilmu logika, ilmu tasawuf, ilmu laduni, dan ilmu kompetensi sekularisme tidak bertentangan dengan Islam. Itulah sebabnya kita duduk di sini untuk menyimak bagaimana kaderisasi kemampuan seorang Muslim memahami Islam, tidak hanya dengan logika, tapi memahami Islam dengan mengedepankan recognition, pengakuan. Abu Bakar tidak melihat, Abu Bakar tidak tahu, karena Rasulullah diperjalankan pada jam 8 malam dan pulang jam 6 pagi. Mana Abu Bakar tahu? Tapi Abu Bakar percaya kepada sahabatnya. Ini bertalian dengan konteks kehidupan bernegara. Pemerintah percaya kepada rakyat, rakyat percaya kepada pemerintah. Kalau pemerintah sudah tidak betul, rakyat tidak percaya. Allahu Akbar. Ini orang-orang yang takut corona ini karena dibayang-bayangi dengan kecurangan, dusta, munafik, bohong. Itu sehingga dia takut.
Saya terbang dari Jakarta, setiap penumpang lewati portir masuk ruangan check-in, waiting room, semua harus menggunakan melalui jalur detektor. Jidat saya pakai kopiah dibuka. Permisi Pak, jidat Bapak diperiksa. 37,5 suhu badan kita, indikasinya terserang corona dan COVID-19. Diperiksa satu persatu dengan menggunakan alat detektor deteksi kesehatan. Dibagikan masker, dibagikan penutup mulut karena virus katanya virus akan masuk melalui penciuman hidung dengan mulut. Jadi hidung dan mulut harus ditutup. Memang harus ditutup karena terlalu banyak bohong. Saya yang tidak bisa pakai masker karena saya penceramah. Orang yang pakai masker itu adalah muslimah. Saya laki-laki tidak cocok pakai cadar. Kau larang cadar, sekarang kau pakai cadar. Kau larang cadar, sekarang kau pakai. Laki-laki pula pakai cadar. Jadi bencong. Gak usah. Masa babi musibatin illa bi'idnillah. Tidak ada musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Kalau ada ustadz kena corona, berarti ustadz munafik. Kalau saya kena corona, berarti saya munafik. Jangan babai tanggal berapa saya bicara ini. Obat corona itu kloroquine, obat malaria. Minum saja kloroquine, sembuh antum. Wallahi. Saya 16 tahun di Papua. Obat malaria, minum saja kloroquine. Lewat corona itu. Tapi kepada yang jujur, kau minum kloroquine 10 butir tapi munafik, tetap kena. Ini dia seperti burung, dia berputar-putar. Siapa yang saya tembak ini? Siapa yang saya incar? Ini siapa yang lagi ceramah? Yahya Waloni. Jangan radikal, takut corona karena saya radikal. Pindah kepada yang bukan radikal. Telan. Mati. Tahun 2009 saya mau terbang ke Manado dari Balikpapan, mau berdakwah ke Manado. Saya bilang sama istri saya, cancel penerbangan kita. Kenapa Pak? Cancel. Kenapa? Perasaan hati saya tidak enak untuk flight besok. Pagi-paginya setelah sudah mau 2 jam penerbangan, sampai 15 menit mau terbang, ditelepon sama pihak maskapai Adam Air. Ini dengan Pak Yahya Waloni, ya Pak, pesawatnya sudah mau take off 15 menit lagi. Bagaimana Bapak? Panggilan terakhir Pak, last minute. Saya katakan cancel saja, saya tidak jadi berangkat. Ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah. Wa ma yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi perasaan saya tidak enak, nggak jadi berangkat. 2 jam kemudian putar televisi, ternyata pesawat Adam Air jatuh di perairan Sulawesi, Selat Makassar. Semua penumpang tewas, lolos Yahya Waloni dan istri.
Corona juga akan datang dengan tanda-tanda sebagai berikut, katanya batuk. Sudah 5 hari saya batuk ini. Bukan karena corona, terlalu banyak merokok. Sampurna pollution lagi. Bukan menyinggung panitia, bukan. Corona takut sama perokok. Antum yang tidak merokok diincar corona, hati-hati. Oh, perokok itu suhu badannya panas. Corona tidak suka dengan panas. Apalagi orang Batubara, kecamatan apa ini? Apa? Tanjung Tiram. Tanjung Tiram, di pinggir laut, masyarakat pesisir. Insya Allah jauh dari corona. Panas begini mana berani corona? Gak berani lah. Kalaupun kena corona, ya sudahlah. Itu sudah ketetapan Allah. Jangankan musibah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabamu ajalah. Tidak ada yang bernyawa akan mengalami kematian kecuali dengan izin Allah, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Selesai. Kalau waktunya saya habis hari ini usai ceramah, begitu turun dari mimbar, malaikat Israel datang sama saya. Waalaikumsalam Yahya. Waalaikumsalam. Waktunya pulang kawan. Berangkat pulang. Kenapa kita terlalu takut? Sekolah ditutup, sekolah diliburkan, perkantoran diliburkan. Sudahlah, ini adalah resiko yang perlu kita tutup waktu datang ke pengajian. Kompor dimatikan, rumah jendela, pintu rumah ditutup. Kenapa? Karena kalau pengajian begini, maling berkeliaran. Motor yang diparkir dikunci, itu perlu. Tapi sesuatu yang belum pasti. Bagaimana kita beriman kalau takut sama corona? Allahu Akbar. Sampai itu Raja Arab Salman tutup orang tawaf. Tahun 2013 angkasawan Amerika Profesor Dr. Lawrence Edward Joseph, beliau mengatakan kita berhutang besar kepada umat Islam. Andaikan umat Islam tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini, karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Gak apa-apa makan tuh abu itu. Saya enggak ini minum kopi ini abu, taruh sini. Orang kita tercipta dari debu kok. Saya pernah ceramah Juhur di Jakarta bulan puasa. Anak muda di depan saya ceramah tinggal gini-gini, mungkin dia cium kencang karena puasa. Saya lihat mukanya tutup hidung, saya dekati dia dan saya bilang, kenapa? Enak ya? Hah, mampus kau di situ. Dia cium, sudah saya tambah kurang kencang. Putih mukanya. Oh, terima saja punya ustadz itu barokah. Ludah ustadz itu menyembuhkan antum dari corona. Sini habis ceramah, rapat-rapat saya ludahi semua. Gak usah ragu. Di satu kejadian yang ada di Mesir, seorang pendeta yang jago dalam segala mukjizat, dalam segala kebesaran. Sebelum datang para rasul terakhir, pendeta ini bisa menurunkan dan menghentikan hujan. Suatu ketika Syekh Ahmad yang dipenjarakan rezim di Mesir dipanggil oleh raja. Syekh, kedengarannya umat Islam sudah banyak yang murtad. Kenapa? Ada pendeta yang bisa menghentikan dan menahan hujan. Kata Syekh itu, biarlah, bawalah pendeta itu, kumpulkan di lapangan. Saya mau lihat apa kehebatan pendeta itu. Begitu raja menyaksikan,
Syekh Ahmad berdiri dengan pendeta di lapangan. Pendeta itu mulai meminta hujan turun. Turunlah hujan. Hujan berhenti. Hujan pun berhenti. Ternyata Syekh Ahmad katakan kepada raja, periksa ketiak sang pendeta. Ternyata di ketiak sang pendeta itu ada tulang Nabi. Banyak Nabi yang dikuburkan di Mesir, tulangnya salah satu tulang Nabi ditaruh di ketiak pendeta. Apapun dia lakukan terjadi. Hanya tulang Nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Kami bukan ulama, kami pendakwah kebenaran. Jadi kekuatan para pendakwah kebenaran sama dengan kekuatan para nabi. Karena yang disampaikan bukan isi kalimat bernegara, isi kalimat Al-Quran, firman Allah. Nggak usah ragu. Al-Quran mengatakan musibah itu datang kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah tidak kehendaki, sampai kapanpun nggak akan. Guterres Jesus, seorang kepala Badan Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia, WHO, WHO, dia mengatakan 18 bulan ke depan virus corona ini masih aktif. 18 bulan ke depan. Nggak ada satu negara yang tidak takut. Pokoknya semua berita buka televisi, corona. Padahal jawabannya adalah percaya saja kepada mukjizat para nabi. Rasulullah menembus Sidratul Muntaha. Tadi saya ngomong dengan Ustadz Latif, beliau katakan, Ustadz, ternyata untuk menangkal virus corona ini, kata beliau, berwudu, bersuci. Saya bukan tidak percaya. Biar juga berwudu 20 kali, Ustaz. Kalau yang berwudu ini orang hidupnya tidak beres, kena juga itu. Iya kan? Kena juga. Orang tidak yakin dengan wudu, dia berwudu karena niatnya takut corona, bukan karena sholat. Percuma. Habis berwudu dia terkentut, lewat. Habis berwudu dia tertidur, lewat. Jadi penyakit apa? Saya nggak percaya. Saya 14 tahun jadi Islam, berkeliling Indonesia bersama istri anak, menggunakan mobil pribadi ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Medan, ke Aceh, bawa mobil. Saya nggak pernah pakai sopir pribadi. Saya keliling Indonesia 14 tahun, makan tidak teratur, minum tidak teratur, minum kopi berpuluh-puluh gelas, rasanya manis, kuat minum gula. Sampai hari ini tidak mengidap penyakit gula. Minum kopi berpuluh-puluh gelas, rasanya manis. Di rumah beli kopi 1 kilo, dalam tempo 4 hari kopi gula 1 kilo habis. Panggil dokter, periksa darah, periksa gula saya. Apakah saya ini penyakit gula? Enggak. Makan tidak teratur, tidur hanya 3 jam paling tinggi, 4 jam. Enggak mengidap penyakit darah tinggi, tidak mengidap malaria, tidak mengidap penyakit apapun. Setelah Muslim, di pendeta saya dikit-dikit sakit karena sembarang makan. Hewan kaki 1 saya makan, hewan kaki 2 saya makan, kaki 3, kaki 4, tinggal kaki mimbar gereja saya belum makan. Sakit lawak karena yang masuk ke dalam badan itu haram. Yang masuk ke dalam badan itu haram. Pengakuan terhadap iman kepada Allah nggak ada, kafir. Begitu saya mengucapkan amantu billahi
wa bima qala Allah Ta'ala amantu bir rasuli wa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup saya jadi sehat walafiat, gak pernah saya menderita. Paling hanya begini-ginilah gejala-gejala beringus, pilek. Kemarin saya baru pulang dari Sinunukan, pilek, ingus masih ada di hidung sampai sekarang. Istri saya bisik sama saya di mobil, Pak, corona itu gejala salah satunya adalah beringus. Kau lihat di mana? Ini saya baru baca di Google. Dokter Google rupanya. Kalau batuk begitu Pak, itu karena gejala corona. Anak-anak saya libur 2 minggu nggak sekolah. Ada yang satu menangis. Kenapa dia menangis? Dia suka belajar. Wajarlah kita sebagai masyarakat protes. Bagaimana pendidikan anak-anak kita? Sudah kami sebagai orang tua pasrah. Kalau anak-anak kita terserang penyakit dan dipanggil Allah ke rahmatullah, kami umat Islam sudah siap. Amin ya rabbal alamin. Semakin kita takut, semakin kita percuma beriman kepada Allah. Percuma. Mundur. Salman pun takut, Raja Arab. Kita orang Islam, bukan orang Arab. Agama Islam bukan agama orang Arab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat bagi alam semesta. Islam bukan agama orang Arab. Turun di Arab, nabinya berkebangsaan Arab, maka Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Nabi Isa alaihissalam turun, lahir di Israel, kitabnya ditulis dengan bahasa Aram, atau yang negara yang kacau sekarang, Suryani. Adakah kitab Nabi Isa sampai sekarang? Kitab Nabi Isa itulah kitab Al-Quran. Taurat itulah Al-Quran. Semua kitab para nabi itulah namanya Al-Quran. Datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempurna semua kitab. Yang terakhir setelah sempurna kitabnya, Allah katakan kepada Muhammad untuk menerima perintah solat 5 waktu. Solat bukan perintah ajaran Islam saja. Solat ini sudah dilakukan oleh para nabi sebelum datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Isa katakan, "Ausoni bi sholati wa zakati madumtu hayya." Kata Nabi Isa, Allah memerintahkan aku mendirikan solat, menunaikan zakat, madumtu hayya, sepanjang umur hidupku. Jadi sebelum datang Nabi Muhammad, nabi-nabi melaksanakan sholat, tapi sholat yang dilaksanakan oleh para nabi tidak sempurna. Datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat menjadi sempurna. Perjalanan yang begitu jauh dari Makkah menuju ke Palestina, jaraknya 1500 km, ditempuh dengan perjalanan hanya separuh malam, minal lailah. Kemudian diisrakan, dari Isra berjalan, dia naik Mi'raj. Rasulullah bersaksi, saya berjalan, diperjalankan oleh Allah dengan kecepatan secepat kilat. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, dalam studi fisika, kecepatan kilat itu 150.000 km per detik. Kecepatan pesawat dari Jakarta menuju Medan 800 knot per menit. Maka pesawat sampai di Medan dari Jakarta dengan waktu 2 jam 15 menit. Jarak antara Jakarta dan Medan 1500 km.
Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, maka Palestina 1.500 km. Pesawat dengan ketinggian 36.000 di atas permukaan air laut, 2 jam perjalanan di udara. Tapi Rasulullah mengatakan hanya separuh malam beliau sampai ke Masjidil Aqsa, menembus Sidratul Muntaha. Dengan secepat kilat beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Bayangkan, Abu Jahal tidak percaya. Abu Jahal katakan, coba Muhammad, kalau betul angkat kakimu sebelah kanan. Rasulullah angkat. Sebelah kiri lagi Muhammad. Kata Rasulullah, kalau kaki dua-dua saya angkat, maka saya akan jatuh. Ada hukum apa di situ? Hukum gaya gravitasi bumi. Segala yang dari atas pasti turun ke bawah. Sekarang kita mulai berhitung secara ilmu matematik fisika Einstein yang disebut dengan gaya relativisasi Einstein. 1.500 km dikali 60 menit dikali 60 menit dikali 6 jam. 150.000 km dikali 60 menit dikali 60 menit dikali 6 jam. Perjalanan matahari menuju ke bumi 150 juta kilometer jarak matahari dan bumi. Cahaya mencapai bumi 8,3 menit dibagi 2. Kecepatan cahaya dibagi 2, 150.000 km kecepatan kilat. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik, kecepatan kilat 150 km per detik. Berarti Rasulullah menempuh perjalanan 80 juta kilometer per 6 menit sampai ke Sidratul Muntaha. Pesawat dari Jakarta ke Medan 2 jam, Rasulullah hanya 6 menit dalam jarak penerbangannya 6.480 juta kilometer per 6 menit. Siapa bilang tidak bisa dilogikakan? Siapa bilang tidak bisa dilogikakan? Bisa dilogikakan. Ilmu fisika relativisasi Einstein, Albert Einstein, fisikawan, matematikawan Yahudi. Jarak tempuh orang bisa menginjak kaki di bulan hanya menggaris mistar dari timur ke barat. Orang bisa sampai ke bulan. Kenapa antum percaya? Karena antum melihat dengan mata. Dalam konsep iman kita tidak melihat dengan mata, tetapi kita diajak untuk melompat lebih jauh, berpikir ke depan secara matematik sebagaimana pengantar saintifik dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Begini sajalah supaya lebih mudah. 3 pemuda yang ditidurkan Allah selama 309 tahun di dalam goa. Surat mana itu, Ustaz? Ashabul. Anda percaya atau tidak? Yang kedua, Isa mengatakan dalam Al-Quran, min ba'dismuhu Ahmad, akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad, Nabi Muhammad. Anda percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Surat As-Saff ayat 6. Wa idz-qala Isa ibnu Maryama ya bani Israila ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurati wa wasisra bi Rasulil ya'ti min bani ismuhu Ahmad. Satu-satunya nabi yang mengatakan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Anda percaya atau tidak? Percaya. Ini Al-Quran, percaya atau tidak? Percaya. Kalau percaya, berarti Anda semua ini salah dari dulu. Kenapa menghubung-hubungkan Isa dengan Kristen? Anda tidak percaya. Anda tidak percaya kalau Isa yang mengatakan Muhammad akan datang. Karena Anda menghubungkan Isa dengan Kristen. Inilah Islam yang pondasinya kalah.
Makanya jangan heran, baru virus sudah takut. Karena dasar fondasi Islam kita ini sudah salah dari awal. Nabi satu-satunya yang mengatakan Nabi Muhammad akan datang, dia Nabi Isa. Nabi Isa tidak ada hubungan dengan agama Kristen. Nabi Isa tidak ada relevansinya dengan umat Kristen. Orang Kristen ajarannya musyrik, Nabi Isa ajarannya tauhid. Nabi Muhammad usai bertemu dengan para nabi, turun di lantai bawah Masjidil Aqsa. Beliau melaksanakan sholat, beliau sebagai imam, di belakangnya makmumnya ada 23.999 nabi. Rasulullah yang memimpin sholat di basement Masjidil Aqsa. Itu Yahudi berusaha untuk merobohkan, menjaga kesucian Masjidil Aqsa. Sholat Rasulullah, usai sholat diajak Jibril, ikat buraknya di atas kubah daripada Masjidil Aqsa. Sampai hari ini kaki Rasulullah masih ada di atas kubah Masjidil Aqsa. Beliau mau persiapan take off ke Sidratul Muntaha. Rangkat usai sholat, Jibril menemani Rasul naik di lantai pertama, langit pertama, bertemu Nabi Soleh. Berjumpa Nabi Soleh di langit pertama, naik ke lantai kedua, berjumpa Nabi Idris alaihissalam. Naik ke lantai ketiga, berjumpa Nabi Adam alaihissalam. Bukan Nabi Adam dulu, Nabi Soleh. Langit keempat Rasulullah berjumpa Yahya dan Isa. Langit kelima berjumpa Harun. Langit keenam bertemu Musa. Langit ketujuh Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa laki-laki yang bersandar pada tembok itu Jibril? Kata Jibril, dialah pria pertama yang beruban di dunia, rambutnya serba putih. Siapa nama beliau Jibril? Dialah Abu Anbiya, dialah bapak dari semua nabi. Siapa namanya? Ibrahim alaihissalam. Tempat apa ini Jibril? Ini Muhammad saudaraku adalah Masjid Baitul Makmur. Konon masjid ini setiap harinya 70.000 malaikat keluar masuk dalam masjid ini. Yang sudah masuk tidak boleh masuk kembali. Di lantai 7, langit ke-7. Terima kasih Jibril alaihissalam. Saudaraku, saya akan pergi menjumpai Rob. Saya akan pergi menjumpai Allah Jalla Jalaluhu. Jibril tak boleh ikut. Langit pertama diketok, di langit lantai Sidratul Muntaha berlaksa-laksa malaikatahu yusalluna ala nabi. Salamu alaika ya awalu, ya akhiru, ya hasyiru. Keselamatan bagimu wahai yang awal, yang akhir, dan yang maha mengumpulkan. Hasyir diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini Muhammad, terimalah, inilah perintah sholat. Katakan kepada umatmu di dunia, laksanakan sholat 1 hari 50 waktu. Turun Rasulullah dari Sidratul Muntaha. Rasulullah turun lantai 7, lantai 6, bertemu Musa. Ditanya oleh Musa, bagaimana Mat? Sudah ketemu? Alhamdulillah sudah Mus. Berapa waktu yang diberikan Allah Tuhanmu? Kata Rasulullah, 50 waktu Mus. Begini Mat, bukan mau diajari, bukan mau menggurui, tapi kalau boleh minta kepada Allah kurangi lagi. Saya memimpin Bani Israel hanya 2 waktu dalam sehari. Bangsa biadab Bani Israel tidak mampu. Minta tawar lagi kepada Allah, kurangkan Muhammad, terlalu banyak, 50 waktu dalam sehari. Berangkat lagi Rasulullah ke atas. Lapor komandan, ada apa? Itu yang datang Ustaz radikal, salah. Lapor komandan, rupa-rupanya 50 waktu terlalu banyak, ya Allah kurangkan. Menurut ulama ada yang mengurangkan 5, ada yang 10. Kalau 10 Rasulullah 5 kali bolak-balik, 10 kali bolak-balik. Tapi kalau 5 kali bolak-balik, 10 5 kali bolak-balik. Turun Rasulullah, naik lagi, turun lagi.
lagi, naik lagi. Terakhir 5 waktu. Musa katakan, berapa dikurangkan Muhammad? Rasulullah katakan, 5 waktu wahai Musa saudaraku. Kata Musa, minta lagi kepada Allah, kurangkan Muhammad. Kata Rasulullah, saya sudah malu untuk meminta. Cukuplah ini Musa saudaraku. Kata Nabi Musa alaihissalam, nanti engkau lihat Muhammad, umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Ternyata Nabi Musa alaihissalam betul. Sampai hari ini banyak umat Islam tidak mampu sholat 5 waktu. Siapa tadi yang datang ke saya di hotel sini, di penginapan, ada yang bilang sama saya, Ustaz, katanya ada pejabat yang melarang sholat di masjid, takut dengan virus. Sudah umat Islam tunggu-tunggu yang begitu, memang dasar pemalas juga. Alhamdulillah kebijakan pemerintah, amin. Ada yang mengumumkan di televisi kalau boleh setiap ke masjid bawa sajadah sendiri. Sudahlah, di masjid ada sajadah. Saya cuma 1 kali waktu mau ke Aceh, sehingga di Lok Sukon, begitu saya sujud, Allahu Akbar, ada tai kucing di dalam sajadah. Memang betul-betul terpeleset tidak saya begini. Masih baru, masih mentah. Oh, ini mau coba sama saya karena saya dari kafir rupa-rupanya. Sama begitu juga. Kalau itu dibersihkan, itu bukan virus. Kucing lewat di masjid, lepas di situ kucing. Sebersih apapun saja, kalau sudah waktunya orang kena penyakit, sholat taraweh saya di Makassar, imam taraweh memasuki rakaat ke-20 sholat taraweh, imamnya tidak bangun. Diam terus dalam keadaan sujud. Orang tinggal tunggu-tunggu, kok imamnya tidak bangun-bangun. Ternyata imamnya sudah berjumpa dengan malaikat maut. Angkat imamnya, sudah terbujur kaku, dingin badannya, meninggal dalam keadaan sujud. Husnul, bukan corona, bukan. Semakin kita takut, bayangkan ya, kalau Makkah itu tidak ada orang umroh, tidak ada yang tawaf, maka superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad, batu hitam, dia tidak akan lagi memancar gelombang elektromagnetik. Dunia ini akan mengalami goncangan yang cukup luar biasa, gempa di mana-mana. Karena Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Makanya dalam majalah New York Times, majalah koran terkenal di Amerika, New York Times, Lawrence Edward Yosef mengatakan, kita berhutang besar kepada umat Islam. Andai mereka tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Sholat saja. Ini diperintahkan oleh Allah 5 waktu pun. Kata Nabi Musa, engkau Muhammad dengarkan baik-baik, umatmu tidak mampu melaksanakan. Saya ingat tahun 2011, baru 4 tahun saya masuk Islam. Saya berdakwah pertama kali menginjak kaki di bumi Nanggro, Aceh Darussalam, bumi Serambi Mekah. Saya dengar berita Aceh ini bumi Serambi Mekah. Aceh ini adalah Nanggro, Aceh Darussalam. Saya dan istri dari Jakarta mendarat dari Medan, jalan Diponegoro Masjid Agung. Usai acara jam 11 malam, kami menuju ke Lok Sumale. Memasuki Lok Sukon, kami mampir sholat. Pertama kali saya datang berdakwah ke Aceh, begitu mendengar tahlim di masjid, saya katakan istri saya, cepat, ini kita sudah memasuki
Nanggro Aceh Darussalam, Bumi Serambi Mekah. Cepat kita berwudu, karena kalau kita lambat kita tidak kebagian sah. Ini orang Islam asli di sini. Istri saya marah-marah waktu itu. Kenapa sholat dipaksa-paksa? Bukan paksa. Ini bukan di Jakarta, bukan di Sumatera, bukan di Sulawesi, bukan di Kalimantan, bukan di Maluku. Di mana? Di Bumi Serambi Mekah, Nanggro Aceh Darussalam. Cepat! Turun istri saya marah-marah, malas karena ketiduran di mobil, malas-malas dia. Pergi ke tempat wudhu. Saya lihat jam begini 10 menit lagi azan waktu Aceh. Masya Allah, tidak ada yang imam. Laki-laki tua menyeberang dari aspal jalan sebelah, seret kakinya menuju ke masjid. Saya masih hafal, langsung masuk masjid. Dia masuk ke dalam masjid menuju ke mihrab, ambil mik, langsung azan. Saya karena kelelahan bawa mobil jauh, dengar beliau azan tambah ngantuk saya. Saya masih hafal beliau azan itu. Ini ada orang lain yang azan ini opa ini kakek ini, opung ini. Tunggu saya, tidak ada yang datang. Saya tengok ke belakang, istri saya bilang begini, mana katanya jemaah. Begitu komat, ini juga yang komat. Begitu masuk mulai sholat, dia juga jadi imam. Dia azan, dia komat, dia yang jadi imam. Rokaat pertama saya tidak khusyuk karena mata saya melirik kiri kanan. Mana yang sholat ini? Mana kuku kaki orang? Begitu salam 2 rakaat, Allahu Akbar. Cuma 2 di samping kiri kanan, 1 di ujung, 5 dengan imam. Di belakang cuma nenek-nenek 1 orang. Timbul pikiran saya, mati sama bini saya ini. Habis sholat naik ke mobil, marah-marah istri saya. Kau bilang Nanggro Aceh Darussalam. Nanggro Aceh Darussalam kosong masjidnya. Jadi kalau ada pelarangan tidak sholat di masjid, alhamdulillah. Yang pemalas ke masjid, yang tidak mau sholat, ini yang ditunggu-tunggu, PKI. Bukan PKI juga, banyak juga muslim yang memang pemalas. Saya tukang keliling Indonesia, Allahu Akbar. Tapi kalau masjid di sini enggak lah, saya sering lewat sampai di pokok pohon itu. Kalau sholat subuh, ini masjidnya ya. Mana masjidnya di sini? Iya, di kecamatan. Ini pernah saya lewat sampai di warung situ sampai di Indomaret sini. Sholat subuh lebih banyak dari ini. Orang Batubara itu paling rajin sholat. Ini yang dikatakan Musa. Lihat nanti Muhammad, umatmu, orang Batubara, orang Tanjung Tirang tidak mampu. Terbukti apa terbukti? Terbukti. Ada juga pejabat sholat disuruh syuting, iya kan, dipiralkan Al-Fatihah, Al-Fateko. Ada atau tidak? Ada. Sholat orang munafik itu pemalas, satu suka dilihat orang. Gitu ya. Saya pertama kali mau sholat, nggak tahu saya sholat. Begitu masuk Islam, mau ke masjid, Pak Kiai saya mau sholat di masjid. Jangan dulu Pak Yahya. Kenapa? Bapak belum disunat, sunat dulu baru sholat. Sunat saya dulu. Sekarang aja Kiai sunat. Jangan dulu Pak Yahya. Besok lagi sunat. Besok disunat. Bukan kaleng-kaleng alat sunatnya, pakai bambu. Kau dulu menentang Islam, sini kau. Dipotong memang habis-habisan. 2 minggu saya nggak bisa jalan. Begini terus, ngesot, pegang-pegang. Rohot dipotong ini, habis pokoknya kepala. Bengkak 3 hari. Telepon saya sama ketua MUI. Kenapa jadi begini Kiai? Kalian dendam sama saya. Bukan dendam Pak Yahya. Gatal nggak? Ya gatal. Itu mau sembuh. Bengkak besar benangnya dicabut-cabut, dikasih keluar. 3 hari kemudian saya panggil istri saya. Ayo kita sholat. Kamu jadi imam, saya jadi makmum. Berapa rakaat Pak? Berapa kali Pak? Saya belum tahu, istri saya juga belum tahu. Dua-dua dari kafir. Berapa kali Pak? 20 kali. Tengok kau ke dinding.
Di mana jendela, itulah kiblat. Tengok ke jendela, tengok saya ke jendela. 20 kali sujud berdiri. Datang Pak Komarun, dia intip dari kaca nako. Allahu Akbar. Kok banyak begini Pak Yahya? Banyak begini salat subuhnya. Al-Fatihah dibaca secara Latin, tidak hafal. Kita lanjut, ajar dulu. Ibu bapak, begitu kami melaksanakan sholat pertama kali, saya perintahkan istri saya, walau tidak tahu, kami berupaya karena ingin sekali untuk sholat. Ternyata orang ke masjid itu dia harus disunat. Islam disunat balik. Syaratnya begitu. Dewasa, Muslim dewasa disunat. Tapi yang saya aneh di Indonesia ini, di Jakarta, orang kafir yang tidak sunat boleh masuk masjid asal orang Cina, Ahok. Jadi beda Islam di Sulawesi dengan Islam di Jawa, di Jakarta. Rupa-rupanya orang sunat dulu, biar sudah bersyahadat, sunat, baru masuk masjid. Makanya saya sholat dengan istri 20 rakaat. Karena dari kafir baru 3 hari masuk Islam, nggak ngerti sholat, tapi innamal a'malu binniyat. Niat ingin sholat tapi tidak tahu. Diintip oleh Pak Komarun sofa, sudah salah ini. Berapa kali? Sholat apa ini Pak Yahya? Ini sholat subuh. Kenapa sampai ngos-ngosan ibu? 20 rakaat, kiblatnya salah, Al-Fatihahnya salah, sholatnya pun salah. Tidak pakai ruku, langsung sujud. Ini karena keinginan untuk melaksanakan ibadah. Ditegur oleh kiai, bukan ke sana Pak kiblatnya, ke sini. Jumlah rakaatnya hanya 2 kalau sholat subuh. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Total sehari semalam 17 rakaat. Saya bilang, ada bukunya Pak Kiai? Ada. Pak Yahya mau pelajari? Oke. Sampai sekarang saya simpan tuntunan sholat lengkap, witir dan doa. Dikasih kepada saya buku warna kuning. Alhamdulillah diberikan jam 6 pagi, jam 10 lewat 25 menit saya sudah hafal suratul Fatihah dengan beberapa puluh ayat-ayat pendek. Hari itu juga saya hafal. Oh begini rupa-rupanya cara sholat. Oh begini rupa-rupanya cara untuk melaksanakan niat mengucapkan doa iftitah. Di luar kepala langsung dihafal. Begitu cepat, karena belum tahu. Ibu bapak yang sudah tahu, begitu mendengar azan subuh, mana ada yang ke masjid? Ini kelemahan kita, rasa takut, rasa khawatir, rasa kecemasan yang tinggi terhadap bahaya selalu menghantui. Takut kesusahan, takut kelaparan, takut gak naik pangkat, takut dimarah atasan. Suami istri saling ancam, tidak ada saling penghormatan, tidak ada saling hargai. Kenapa? Karena konsep dasar keimanannya hanya teori, hanya sebatas teori. Khawatir. Saya tinggalkan anak saya berbulan-bulan. Saya berdakwah. Saya hanya pesan 3 kepada anak-anak saya. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. 1, nasihat saya kepada anak saya. Yang kedua, jangan coba-coba mencuri barang orang lain. Dan yang ketiga, jadilah dirimu sendiri. Jangan pernah menjadi diri dan pikiran orang lain.
Berdiri pada kepribadianmu, pada sifat dan prinsipmu sendiri. Jangan pernah berdiri di atas prinsip orang lain. Apapun derajatmu, entah kau penjahat nanti, entah kau jadi pejabat nanti, tetap pada warna yang sebenarnya. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Untuk bercampur dua warna itu, Anda akan jadi munafik. Saya katakan kepada anak-anak saya, artinya kalau pejabat, jangan berhati penjahat. Kalau penjahat, jangan berhati pejabat. Yang bikin hancur negara kita ini karena pejabat berhati penjahat. Penjahat mencoba jadi pejabat. Ulama jadi umaro berubah jadi ulama. Itu yang bikin rusak. Kiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertibnya dunia bergantung pada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adil umaro, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bi sakawatil agniya, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, bi dakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Ini ekonomi Indonesia makin terpuruk. Jokowi katakan Indonesia maju. Maju apa Jokowi? Mundur sekarang. Mundur sekarang. Ditambah ketergantungan kita kepada Cina. Cina sudah 2000 triliun lebih habis buat Cina gara-gara corona. Kau rasakan Cina? Kau membunuh umat Islam di Uighur. Kau melawan Amerika, masih aman dalam sistem perdagangan internasional. Donald Bebek pun berkutik, tak berkutik sama Cina. Nyari Donald Trump menghadapi Cina. Tapi Cina terkapar malu sekarang ini karena Cina berhadapan dengan hukuman. Corona bukan dari Wuhan, corona datang dari Tuhan. W-T. Robah saja, W jadi T, Wuhan jadi Tuhan. Jadi ini adalah akibat penganiayaan Cina terhadap umat Islam. Cina memperkosa, membunuh, merampas hak Muslim Uighur. Ada juga analisa lain secara intelijen CIA and Mossad Israel. Mereka mengatakan corona ini adalah sebaran biologi senjata Cina. Senjata biologi Cina. Sebagaimana Jerman, Nazi Jerman dulu menggunakan senjata biologi untuk membunuh orang-orang Yahudi, dibangkir berjuta-juta. Yahudi mati di tangan Nazi Jerman dengan senjata pemusnah massal. Ini juga katanya senjata biologi yang bukan, ini dari Allah. Itu analisa intelijen Amerika, CIA. Analisa intelijen Mossad Israel. Karena Cina adalah negara yang tertutup. Bukan ini hukuman Allah. Ma'asabah bi musibatin. Cina sekarang kapok ribuan triliun. Indonesia ekonominya bergantung pada Cina. Bergantung kemana sekarang? Bergantung kemana sekarang? Doakanlah supaya lebih mati Cina itu. Bukan cuma ekonominya mati, orang Cina kemana-mana diteriaki corona, corona. Ke bandara sajalah lockdown, Malaysia lockdown airport, semua bandara di dunia, Asia tutup. Malaysia pun lockdown. Indonesia Kuala Namu itu bukan milik Indonesia lagi. Semua bandara sudah dimiliki asongan. Kecurangan ini nggak bisa dibohong-bohongi. Kata orang Arab, yastaquna minan nasi wala yastaquna minallah. Bersembunyi kau di hadapan manusia, tidak mampu kau bersembunyi di hadapan Allah. Yang keempat yang paling bahaya, bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Penjual gorengan bangkrut, penjual di pasar, penjual daging ayam bangkrut, penjual ikan bangkrut. Masyarakat, konteks persatuan masyarakat Indonesia, Pancasila diadu domba dengan agama. Dan yang bikin ribut, yang bikin kacau, yang bikin berkelahi antara masyarakat dengan aparat adalah orang-orang di atas. Masyarakat Indonesia ini dengar-dengaran, betul? Kalau bikin tabligh akbar begini, semuanya orang baik yang berkumpul, dari pembicara sampai pendengar, cinta kepada NKRI. Yang suka berkoar-koar di atas, pejabat, badan pengacau ideologi Pancasila, BPIP. Pancasila ditabrakkan dengan agama. Orang-orang ini ngerti nggak filosofis Pancasila? Pancasila bukan ideologi, Pancasila adalah falsafah. Meletakkan para founding fathers kita sudah meletakkan satu perwujudan
peradaban dalam konteks pemahaman antropologi linguistik, dikaji secara sosiokultur, dikaji secara religius, kemudian perpaduan budaya itu dikupas secara filosofis. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perpaduan filosofis Pancasila ini tidak bersifat hafalan, tetapi dalam konteks ejawantahnya adalah implementasi. Malu saya mengaku Pancasilais. Orang hidup di pinggir-pinggir jembatan mengaku saya Pancasila. Orang berhutang ditarik di tengah jalan motornya. Apalagi orang miskin ditendang oleh Satpol PP, gepeng, gelandangan, pengemis, diseret ke dalam mobil-mobil Satpol PP, ngaku Pancasila. Malu saya, malu saya. Momen seperti inilah kita sadar aparat TNI Polri, pemerintah bersinergi dengan masyarakat, bersatu dengan masyarakat. Jangan ada sesuatu mau diadu domba. Masyarakat ambil batu takbir di jalan, Allahu Akbar. Polisi tentara ambil batu, Allahu Akbar. Kafir di luar sana, haleluya. Kita berkelahi, kafir tertawa. Kalau kita sudah berkelahi, orang kafir yang tertawa. Aparat Muslim, tentara Muslim, polisi Muslim, masyarakat mayoritas Indonesia Muslim. Mengapa Cina berani? Mengapa India berani? Karena kekuatan lintas garis politik, diplomasi politik dunia sudah melihat istana sudah bergeser dengan kekuatan Islam yang ada saat ini. Makanya dia berani mengganggu Muslim di Asia. Persoalan politik yang begitu jauh, kami lebih paham daripada politikus. Lompatan logika kami para pendakwah ini jauh melampaui daripada politikus. Kami sudah membaca jejak politik ini. Kami sudah tahu, makanya masyarakat jangan mau diadu domba. Anggaplah Pak Jokowi dan Pak Maruf ini ibu, Pak Maruf ibu, Pak Jokowi bapak. Biarkan orang tua kita itu, mereka sudah tidak mau mendengar kita. Serahkan, kita nggak tahu apa rencana bapak ibu kita. Biarkan dia rapat di kamar, kita anak-anak diam saja. Insya Allah tahun depan ada adik. Wallahu a'lam bishawab. Mengerti maksud saya? Nggak usah protes, nggak usah demo, nggak usah macam-macam dengan pemerintah ini. Dia rimbas kita, dia rimbas kita, dia rimbas. Dia nggak peduli kita siapa. Berhenti begitu. Cebong dan kampret stop. Cebong dan kampret stop. Apa yang kau tanam, itu yang engkau tuai. Apa yang kau tabur, itu yang engkau tuai. Biarkan pemerintah bekerja, kita tetap cinta kepada negara ini. Allahu Akbar. Kita tetap cinta kepada negara ini. Kita tetap cinta kepada negara. Dan kita tetap radikal dalam mempertahankan iman Islam. Tapi kita bukan teroris. Teroris pengecut. Teroris, tindakan teroris itu tindakan pengecut. Jihad yang benar naik haji. Jihad yang paling tinggi naik haji. Jihad yang paling tinggi bersedekah. Jihad yang paling tinggi membantu fakir miskin. Bukan lempar bom. Bukan lempar bom. Itu tindakan pengecut. Kalau mau lempar bom, lempar di Israel sana. Itu baru laki-laki. Ceramah begini, katakan kepada pendeta-pendeta yang ada di Sumatera, hei pendeta-pendeta, kalian masuk neraka, kafir, masuk Islam. Itu jihad. Itu jihad. Urusan paling penjara kalau nggak mati. Umat Islam pun jangan coba-coba bela saya. Cukup doa. 14 tahun saya bertarung di lapangan, nggak pernah meminta umat Islam bela. Cukup doa. Doa kami supaya kami tetap sehat. Doakan kami supaya kami tetap istiqomah. Kami bukan NU, kami bukan Muhammadiyah, kami bukan Al-Wasliyah, kami bukan Nasraniyah, kami bukan FPI, kami bukan Ansor, kami bukan Banser, apalagi Banseret, bukan. Kami pentarung di lapangan. Qudwatun fisabilillah, aurahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Kami berjuang atas nama Islam, bukan organisasi Islam. Adapun organisasi banyak yang saya baca ini hanyalah penyambung lidah dakwah kami, penyambung dakwah fisabilillah. Kami tidak ada dalam organisasi manapun. Kita bikin organisasi Islam, besok-besok berkelahi sama-sama Muslim. Banser dengan FPI, FPI dengan Ansor, Ansor dengan Banser, berkelahi, takbir di jalan, kafir ketawai. Saya tidak mau.
Makanya saya kalau ceramah di masjid, sholat subuh suruh jadi imam, saya nggak mau. Kenapa? Karena masjid ada yang kunut, ada yang tak kunut. Kalau saya baca kunut, Allahu walina biman hadait, wa afiman afai, wa tawallana biman tawalai, wa barik lana bima atoi. Yang tidak kunut marah sama saya. Kalau saya kunut, yang tidak kunut marah sama saya. Kalau saya tidak kunut, yang kunut akan marah juga sama saya. Saya orang dari kafir. Saya datang hanya dua tujuan dakwah: mempersatukan saudara Muslim dari lintas mazhab apapun. Kendati antum adalah Muslim paling susah dan paling rendah di dalam status sosial, tetapi anda tetap kuat dalam pertahanan dua kalimat syahadat. Antum adalah saudara saya. Saya tidak pernah membawa-bawa masak dalam berdakwah. Kalau ada ustaz berceramah menjatuh-jatuhkan Muslim yang lain, anggaplah dia radio rusak, nggak usah percaya. Apalagi masuk ke masjid yang diukur jenggot dan kaki celana, innalillahi. Masuk ke masjid, tujuan kita adalah sholat. Hati kita tertuju kepada Allah. Pakaian silakan, yang pakai sarung boleh, yang pakai celana jeans boleh, yang pakai gamis boleh, asalkan jangan bertuliskan Jokowi Ma'ruf, bertuliskan Prabowo San. Gak ada lagi cebong dan kampret, karena bosnya kampret dan cebong sudah bersatu. Kok Wiwi dan Kok Wowo sudah bersatu. Sudah bersatu mereka. Kita juga masyarakat harus bersatu. Yang kita pikirkan ke depan, next time Presiden Mr. Anies Baswedan, Governor in Jakarta. Anies Baswedan. Allahu Akbar. Tapi ada juga presiden di negeri yang seberang, negeri baru, negeri seberang di Yerusalem baru. Presiden yang akan dipilih katanya dipersiapkan narapidana Cina kafir Ahok. Narapidana jadi pejabat, kayak kehabisan pejabat kita di Indonesia. Kayak kehabisan pejabat di Indonesia. Hati-hati jamaah, saya tidak ada kepentingan lain, saya tidak ada tendensi, tidak ada kepentingan politik. Saya hanya prihatin dengan agama ini. Allah melarang, la tattabi'u yahuda wa nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak boleh kita mengangkat pemimpin orang kafir. Cari pemimpin Muslim, sekolah, pintar-pintar, generasi muda, jadi jenderal. Kiai mendoakan anak-anak saya pernah ke pesantren, Kiai doakan, Ustaz, kau baca ke sana, kau baca kan, udah ke sana. Ustaz, kami doakan anak Ustaz supaya jadi Ustaz. Tidak ada orang jadi Ustaz, tidak ada orang jadi Nabi, tidak ada orang jadi Kiai atas berkat doa. Orang jadi Ustaz, jadi Kiai atas pilihan Allah. Siapa mau sangka saya dari pendeta rektor bisa jadi ustaz, bisa berdakwah. Saya suka menghina Islam. Sorban yang saya pakai saya katakan taplak meja. Gamis yang saya kenakan saya katakan gorden kain pintu. Sekarang saya mengenakan sorban bukan taplak meja. Gamis saya pakai bukan kain pintu. Makanya saya tidak pernah meminta umat Islam bela. Umat Islam cukup doa. Dan saya tidak pernah cari muka kepada ibu bapa, saya cari muka kepada Allah. Allahu Akbar. Saya tidak pernah minta ibu bapa bela, cukup doain kemanapun Yahya berada. Ya Allah, ya Rabbi, lindungi dia, lindungi keluarganya dalam naungan kasih dan sayang. Saya bilang ke Kiai, doakan anak saya Kiai jadi diplomat dunia, doakan anak saya Kiai jadi jenderal, doakan anak saya Kiai jadi menteri, doakan anak saya Kiai jadi anggota parlemen yang berakhlakul karimah untuk membela negara, terutama membela Islam di masa yang akan datang. 20-30 tahun lagi, nggak percaya saya generasi muda sekarang ini, nggak percaya, pengecut, sudah pengecut, otak tumpul, mentalnya mental materi, dibayar jadi penguasa rezim. Nggak ada oposisi sekarang negara kita, nggak ada oposan, semua nimbrung ke rezim. Mana ada oposisi? Oposisi cuma beberapa orang. Saya
Ustaz Somad, Rocky Gerung, itu oposisi yang bela rakyat. Semua partai-partai politik nimbrung dengan rezim, menunjukkan generasi pengecut. Kalau anjing ekornya tak masuk ke bawah, materi, mental materi, asalkan ada duit. Hati-hati, kalau Allah murka bisa diambil Indonesia ini. Bisa diambil Indonesia ini. Bukan corona yang ambil, Allah yang ganti generasi ini, dihapuskan di muka bumi, diganti generasi baru. Makanya dibutuhkan ikhtiar, pendakwa yang jujur, pejabat yang jujur. Mohon maaf Pak Musbika, Pak Camat, saya datang di sini, saya bukan kultur Medan, saya bukan kultur Sumatera, saya kultur Manado. Beda-beda, kita nggak terlalu beda jauh. Tetapi saya paham betul bagaimana realitas politik di masyarakat, konsumsi publik tentang pemahaman karakter dari para pejabat kita yang kadang-kala melempar bola ke bawah, kemudian anak-anak bermain bola itu siapa yang pahanya paling kuat menendang bola, kena yang paling kecil menangis. Itulah bahasa politik para pejabat hari ini yang mengadu domba pemikiran publik sehingga terpecah belah persatuan Indonesia. Ini yang harus kita tambal kembali, membangun benang yang kusut, mengurai benang yang kusut. Jadi kami bukan ustadz radikal. Adanya kami Pak Jokowi, saya sarankan Bapak Pak Jokowi, Pak Presiden, kumpulkan ustadz-ustadz yang Bapak anggap radikal, kumpulkan juga ustadz-ustadz yang pendukung Bapak. Mana pendukung Prabowo kemarin? Mana pendukung saya kemarin? Mari kita ke istana, mari kita bermunajat dengan tema munajat nasional menolak corona. Insya Allah Pak, insya Allah Jokowi ini pilihan Allah. Apapun cara menangnya, kalau dikatakan curang, ya iya curang. Sudah terlanjur, tidak mungkin kalau Allah tentukan. Dengan cara curang pun jadi. Ini sudah pilihan Allah, ini takdir Allah. Pak Jokowi panggillah ulama-ulama. Ya, kalau Pak Maruf nggak usah dipanggil karena beliau bukan ulama. Beliau sudah lepas handuk, lempar handuk kalau atlet. Sekarang sudah nggak pakai sarung, sudah pakai jas. Saya dulu pakai jas Pak Camat, kemana-mana ke Eropa pakai jas. Sekarang saya pakai gamis Tanah Abang 65.000. Sorbannya 35, total dari badan 100.000 Pak. Kain kapan pun cuma 3 lembar, cuma 3 meter. Insya Allah saya 2,5 meter ini. Ya, hanya 175.000. Saya sudah tanya, 2,5 meter 175.000. Islam murah meriah, tapi di sana saya disandingkan dengan para malaikat. Saya disandingkan dengan para bidadari. Allahu Akbar. Walau anna ahlal kitab amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wa la atandahum jannatin na'im, ditempatkan pada surga yang penuh kenikmatan. Itu yang Allah janjikan pada saya, ahli kitab. Dihapuskan segala dosa-dosa saya, ditempatkan pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Itu yang kami cari Pak, bukan pakaian yang menempel ini. Bapak-bapak berpakaian dinas, insya Allah 1-2 tahun, 4-5 tahun, 6-7 tahun, 10 tahun paling lambat udah pensiun. Kata orang Malaysia, jadi laskar-laskar tak berguna. Ini orang munafik, waktu dia jaya berpakaian dinas, dia punya atribut, punya uniform, berbintang-bintang bersilau di pundaknya. Begitu dia turun, usianya bertambah 80-90 tahun, bungkuk, masuk ke masjid, paha sudah gemetar. Assalamualaikum. Tandai dia dari sekarang, lalu kita bilang, kenapa munafik? Baru sadar ya? Baru sadar? Dulu kau pejabat, kau injak-injak saudara Muslim. Sekarang kau sudah tua rentah, hanya seonggok daging. Baru kau datang ke masjid, tendang dia di kos lampu, dari pelanting sampai ke pagar. Harus tegas begitu Islam. Tegakkan begitu. Semua kemewahan yang kita dapati karena keberkahan cahaya hidayah itu. Saya sekali lagi tak ada tendensi apa-apa kecuali hanya memberikan motivasi kepada kita. Jadilah pribadi yang jujur, tegakkan agama ini dengan benar. Insya Allah corona yang mendengar saya ini lari ketakutan, Pak, lari corona. Umar bin Khattab ketika dia duduk bicara, setan pun lari. Saya adalah Umar di Indonesia, saya bicara, setan dan corona pun kabur. Allahu Akbar. Ini yang perlu kita cerna. Mari kita bersatu Pak Camat. Umat ini akan cinta Bapak. Insya Allah Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Selagi Bapak menunjukkan etikat baik, menunjukkan kehidupan kepribadian yang Islami, apapun agama Bapak,
Islami, sikap. Ada seorang filsuf Indonesia, Pak, liberal, ateis, namanya Rocky Gerung, diterima, disambut umat Islam dan ulama dengan cara baik. Dia liberal, dia kafir, otaknya Islam. Dibandingkan dengan kawan satu, Pak, yang sorban putih di kepala. Allahu Akbar, terputar melingkar seperti ban Vespa. Ahli mutar ngabulin. Bahasa Arab dia, Pak. Kalau bicara bahasa Arab dia, Pak. Hadisnya bagus, Pak. Balago Arabiknya, Pak, sehat. Tapi otaknya ternyata otak kafir, Pak. Ini jangan sampai benih munafik ini tumbuh pada generasi Muslim yang akan datang. Ibu bapak, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekuat-kuatnya orang berdakwah malah masih ada jadwal, ya. Jadi nanti kita akan jumpa di lain waktu. Saya membawa buku saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Ini ada biodata kami sekeluarga. Bagi yang berminat silakan memilikinya. Ada di mobil saya, nanti ada yang melayaninya di situ. Silakan. Itulah yang kami pakai untuk berdakwah kemana-mana demi perjuangan Islam dan dakwah fisabilillah. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Kami memakai buku ini untuk berdakwah dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Bagi yang berminat silakan memilikinya. Ada di mobil saya sediakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.